Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Shalom. Kembali lagi hari ini saya mengajak kita semua belajar untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Tetapi sebelumnya mari kita meminta pertolongan di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita meminta pertolongan di dalam Kristus Yesus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada saat ini karena Engkau sungguh luar biasa memberikan kami waktu dan kesempatan untuk belajar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah setiap kami yang hadir di tengah-tengah Engkau pada saat ini, kiranya Engkau memberkati kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh fokus pada Engkau saja di dalam mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan saat ini boleh kami pakai di dalam menjalani setiap kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami, kuasai setiap kami, supaya dari awal, pertengahan sampai berakhirnya pada kami pada saat ini Tuhan, kami hanya untuk memfokuskan diri kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada saat hari ini. Amin. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini dari kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai 13. Saya bacakan untuk kita semua. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayatnya yang 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam beri hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam renungan kita pada hari ini, saya memberikan tema hidup dalam kasih. Di dalam kehidupan kita, setiap umat Kristen pasti kita pengen dikasih, itu yang paling dominan. Tapi kita mau belajar bagaimana kita mau hidup dalam kasih, bukan hanya dikasih. Di ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10, Rasul Paulus menyadari kondisi di Roma dalam hal mengasihi. Kasih yang diwujudkan tidak terus hanya sebatas kata-kata. Dan Rasul Paulus ingin supaya jemaat di Roma dapat saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam berhormat. Karena bila kasih yang dinyatakan tidak tulus, maka walaupun memiliki tubuh yang baik, tetap tidak bermakna. Rasul Paulus menekankan kepada jemaat Roma bahwa kasihilah orang-orang yang ada di sekitarmu, bukan hanya dari kata-kata saja, tetapi ada tindakan atau perbuatan kita yang bisa kita berikan kepada orang lain atau orang-orang yang di sekitar kita, supaya mereka bisa melihat bahwa kasih yang kita miliki itu benar-benar nampak kepada mereka. Itulah yang ditekankan Rasul Paulus, supaya hidup dalam kasih tidak hanya sebatas kata-kata.
saya memberikan contoh di dalam menerapkan akan kasih yang kita sudah miliki di dalam Kristus. Kasih yang kita miliki, Rasul Paulus dengan benar-benar kita terapkan, tidak hanya sekedar kata-kata saja, tetapi ada perbuatan kita yang dinikmati atau dirasakan orang lain untuk membuktikan bahwa kasih itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Ini adalah kado, membuktikan bahwa kasih yang ada di dalam diri kita itu perlu kita berikan secara ketulusan hati kita kepada orang lain. Seperti Rasul Paulus katakan kepada jemaat Roma, kasihlah sesamamu bukan hanya lewat kata-kata saja, tetapi lewat perbuatan kita sehari-hari. Itulah poin yang pertama, yaitu mengasihi dengan tidak berpura-pura, tetapi ada sesuatu yang dilihat dan ada bukti yang dirasakan oleh orang lain. Itulah Rasul Paulus tekankan kepada jemaat Roma. Begitupun juga kita saat ini. Yang kedua yang kita akan pelajari bersama-sama yaitu semangat dalam melayani itu. Bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus juga sadar dalam pelayanan bisa terjadi gesekan, bisa terjadi masalah. Banyak yang bisa menimbulkan masalah dalam pelayanan. Bisa dari teman-teman sekalian kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus menekankan atau menasihati jemaat yang ada di Roma. Dalam keadaan apapun, mereka tetap rajin dalam melayani dan tidak boleh kendor, dan biarlah rohmu tetap menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Saya berikan contoh. Ini diandaikan sebuah roh. Ini roh. Ini adalah roh yang selalu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Selama roh ini belum padam, maka roh ini tetap menyala-nyala. Ini diandaikan sebuah roh. Itulah yang ditekankan oleh Rasul Paulus, berkata bahwa biarlah rohmu tetap menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Itu yang ditekankan Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus sadar bahwa dalam melayani itu banyak hal yang mungkin terjadi di dalam melayani. Walaupun ada kesulitan, ada tantangan yang dihadapi, Rasul Paulus berkata, tetaplah semangat melayani. Dan yang terpenting adalah tetap bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa berarti tetap bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Tetap harus sabar dalam menghadapi masalah yang ada. Itu sebabnya perlu Roh Kudus menyala-nyala di dalam kehidupan kita lewat setiap hari, supaya semangat kita tetap tidak kendor, tapi bangkit di dalam kehidupan kita. Itulah yang ditekankan Rasul Paulus, semangat dalam melayani Tuhan.
Poin yang ketiga yang bisa kita pelajari dari ayat ini yaitu senantiasa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bisa kita baca di dalam ayat ini yang ke-13. Saya akan bacakan kita semua. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan di dalam kehidupan kita yang paling dominan sebagai manusia. Kita pengen selalu dibantu. Bukannya kita membantu orang lain, tapi kita pengen hanya menerima dari orang lain. Itulah yang paling dominan sebagai orang Kristen saat ini. Paling dominan itu pengen sekali dibantu orang lain. Tapi sebaliknya yang ditekankan Rasul Paulus yaitu bagaimana kita menjadi saluran berkat dari orang lain, memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah yang ditekankan Rasul Paulus, itulah yang disampaikan Rasul Paulus, yaitu senantiasa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Rasul Paulus ingin kita bukan dalam suasana senang dan hidup berkelimpahan baru menjadi saluran berkat bagi orang lain, tetapi yang Rasul Paulus inginkan kita yaitu setiap saat kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Contohnya ketika ada orang-orang di sekeliling kita membutuhkan bantuan kita, bagaimana usaha kita supaya kita harus segera memberikan bantuan kepada mereka, membantu orang-orang mungkin dalam kesulitan. Ada banyak cara yang bisa kita berikan kepada orang lain, bukan hanya lewat materi, lewat biaya kita, tetapi bisa lewat tenaga kita. Itu salah satu cara kita untuk membantu orang lain lewat pekerjaan mereka yang mungkin mereka sulit mengerjakannya, tapi kita mau belajar untuk membantu lewat tenaga. Rasul Paulus menggunakan kalimat di sini, usahakanlah selalu memberi tumpangan. Ia menasihatkan untuk memberkati orang-orang yang menganiaya mereka. Dan pertanyaan bagi kita, bagaimana kita memberkati orang-orang yang melukai kita? Itu pertanyaan kita. Sekali sulit, tetapi untuk memberi hidup yang bermakna bagi orang lain, kita harus belajar dan berusaha untuk melakukannya. Sesulit apapun, seberat apapun keadaan kita, Paulus menasihatkan jemaat Roma dan bahkan kita saat ini untuk menolong dan memberkati setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan terlebih khusus bagi sesama kita. Bukan hanya sesama orang Kristen saja, tapi juga teman-teman kita yang mungkin kita beda agama, tetapi di dalam Tuhan. Rasul Paulus dengan kita benar-benar terlihat dan nampak bagi mereka untuk benar-benar menolong dan mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Dan bagaimana kita saat ini benar-benar menerapkan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita saat ini. Itulah yang dimaksudkan Rasul Paulus kepada jemaat Roma, dan kita juga saat ini dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Biarlah ketiga poin ini bukan sekedar kita dengar, bukan sekedar kita hanya baca saja, tetapi boleh benar-benar kita renungkan, kita alami, dan kita aplikasikan di dalam diri setiap kita. Amin. Firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati
kita semua. Untuk mengakhiri pada kita pada saat ini, mari kita meminta pertolongan di dalam Yesus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan saat ini kami boleh tanamkan di dalam hati dan pikiran kami, dan guna kami renungkan, aplikasikan di dalam diri setiap kami, dalam pelayanan kami, dalam hal apapun Tuhan, dimanapun kami pergi berada melayani nanti Tuhan. Kami percaya bahwa ada firman-Mu yang selalu mengingatkan kami, mengarahkan kami untuk menjadi dampak, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, dan terlebih khusus bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan buat firman. Biarlah firman-Mu ini tidak sekedar kami dengar, tetapi tertanam kuat di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapak buat pada kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya hari ini. Engkau terus bersama-sama dengan kami, begitu pun juga selanjutnya Tuhan, karena Engkau terus memimpin setiap kami umat Tuhan. Apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, biarlah Tuhan selalu hadir bagi kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu pada saat. Amin. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah saat ini Tuhan selalu kita andalkan dalam hal apapun. Amin.